Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Amin. Pagi ini saya sudah ada di kebun karena pagi ini saya mau metik coklat atau buah kakao. Ini sudah ada beberapa yang matang di pohonnya. Dan saya harus segera metiknya, kalau tidak nanti semuanya akan membusuk. Jam 7 pagi aku sudah ada di kebun. Kalau cuacanya tidak mendung, maka sekarang itu sudah sangat terang. Tapi karena memang cuaca hari ini itu sangat mendung, jadi terlihat agak gelap. Kalau jam seperti ini itu nyamuk banyak sekali. Maklum karena kebun ini tidak pernah disemprot dengan pestisida pembasmi hama. Jadi nyamuknya itu sangat banyak sekali. Jadi kalau untuk membasmi hama yang memakan buah kakao itu hanya dicat atau dioles dengan pestisida atau apakah namanya itu. Jadi hama yang mati itu hanya hama penggerek buah kakao, sedangkan serangga-serangga lain tidak semuanya mati. Dan ini juga kebunnya penuh dengan rumput karena jarang diberi racun. Maksud saya itu racun pembasmi rumput, jadi makanya rumputnya seperti ini banyaknya. Selama rumput itu tidak menggerogoti batang pohon kakao, maka itu tidak jadi masalah, kecuali kalau rumput itu sudah menggerogoti batang pohon kakaonya atau pohon sawitnya, seperti rumput-rumput yang suka menjalar. Itu sangat susah sekali dibasmi, apalagi kalau dia sudah naik di atas batang pohon kakao atau di atas batang pohon sawit. Jadi harus diambil tindakan. Nah, ini tuh pohon kakaonya tidak terlalu banyak buah karena maklumlah pohon kakao ini tidak dirawat. Hanya diambil buahnya saja. Ini sudah ada kurang lebih mungkin 2 tahun tidak dipupuk. Kendalanya itu karena di sini itu kami kesulitan mendapatkan pupuk subsidi, sementara untuk membeli pupuk non subsidi itu sangat mahal. Sebenarnya tadi aku itu datang dengan anak saya itu. Dia ngambil coklat di arah lain, di sebelah kebun yang lain, tapi masih satu arah dengan kebun ini. Kami membagi tugas, aku mengambilnya dari dia arah timur, sedangkan saya di arah barat. Jadi kami itu berpencar, dan ini aku ambil langsung juga saya bersihkan di sini, saya bukain buahnya. Sebenarnya tadi dia bilang mama kumpulkan saja di suatu tempat, nanti dia katanya yang bukain. Tapi saya bilang kalau seperti itu saya terlalu capek jalannya ke sana kemari bolak-balik mengumpulkan buah coklatnya. Dan di sini itu banyak sekali tunas-tunas daun singkong yang tidak diambil. Seperti inilah penampakan kalau kebun yang tidak terlalu dirawat, hanya diambil hasilnya saja. Maklum karena saya memang tidak bisa merawat kebun, tapi saya masih bisa mengambil hasilnya seperti ini. Itu pun kalau agak ringan seperti ini. Kalau saya terlalu lama di kebun, saya juga tidak bisa. Karena sebenarnya di rumah itu sangat banyak pekerjaan. Kalau saya pergi ke kebun seperti ini, pekerjaan di rumah itu tertunda. Cucian menumpuk. Tetapi saya juga tidak akan membiarkan buah kakao ini membusuk di kebun. Karena apalagi sekarang itu buah kakao itu lumayan mahal harganya. Jadi lumayan untuk tambah-tambahan uang belanja. Walaupun hasil dari kebun ini tidak seberapa, tapi masih ada. Kenapa pohon kakao ini tidak dirawat, artinya tidak ditanami yang sudah mati? Karena memang mau dibiarkan seperti ini.
Nanti jika pohon sawitnya sudah semakin tinggi, pohon kakaonya ini akan habis dengan sendirinya. Karena di dalam kebun ini ditanami pohon sawit. Karena dulu Pak suami memang mau membabat habis pohon kakaonya ini, tapi kita harus menunggu pohon sawitnya berhasil dulu, artinya berbuah dulu. Nah, sampai sekarang kan diselingi di sela-sela pohon kakao ini kan sudah ada pohon sawit, jadi tinggal melihat saja perkembangannya. Sambil menunggu pohon sawitnya berbuah dan tumbuh besar, ini pohon coklatnya masih dibiarkan tetap berdiri sesekali karena setiap tahun pohon kakao itu akan berbuah juga. Di dalam kebun ini sudah banyak sekali yang kosong. Karena jarak antara pohon sawit yang satu dengan pohon kelapa sawit yang lain itu sekitar 10 meter. Jadi jarak di antaranya itu yang sudah mati pohon coklatnya itu hanya ditumbuhi dengan rerumputan. Dan kadang-kadang juga ada pohon pisang di dalamnya. Tapi pohon pisangnya juga kebanyakan sudah mati. Di sekeliling kebun ini tuh banyak ditanam pohon kelapa. Dan kebanyakan sudah berbuah dan sudah tinggi-tinggi. Nah, ini aku sudah ada di ujung kebun untuk satu petakannya. Jadi aku harus mau balik ke arah timur lagi. Dan di sini itu sangat mendung, sangat gelap. Takutnya nanti belum selesai dipetik semua sudah turun hujan. Tapi sebenarnya aku di sini itu hanya sekitar 2 jam saja. Jadi nanti aku akan lebih duluan pulang, jadi anakku yang akan melanjutkannya. Karena aku juga harus pergi ke toko untuk mencari sepatu untuk si Dede karena sepatunya belum ada. Jadi sebelum aku pergi ke toko, aku sempatkan ke sini dulu untuk membantu anak saya. Karena tokonya bisa dikunjungi walaupun sudah tengah hari. Sementara kalau kita ke kebun, pergi ke kebun itu tengah hari itu sangat tidak mungkin karena kita akan kepanasan. Jadi pagi-pagi aku ke kebun dulu, nanti ke toko sekitar jam-jam 9 pagi. Oh ya teman-teman, videonya sampai di sini di dalam kebun, nanti di depan disambung lagi. Karena aku harus cepat sampai di depan sebelum jam 9. Jadi aku harus menyelesaikan bagian ke depan ini, kemudian pulang ke rumah. Nah, ini sudah aku sampai depan pinggir jalan. Sementara ini buah kakao yang aku petik sendiri, jadi aku harus bawa pulang supaya nanti itu tidak membebani anak saya di belakang nanti. Tapi sebelum pulang aku sempatin periksa dulu pohon jambu air dalhari yang saya beli online 3 tahun lalu. Sekarang sudah mulai belajar berbuah. Dan ini dia buahnya, ternyata belum matang. Jadi aku sengaja membungkusnya dengan plastik supaya tidak dimakan sama lalat buah. Usia pohon jambu air ini sekitar 3 tahunan. Dia baru belajar berbuah, baru beberapa biji saja. Dan ini aku penasaran seperti apa buahnya. Karena katanya ini jambunya sangat enak. Katanya namanya itu jambu air dalhari. Aku membelinya di Shopee waktu itu, sekitar 3 tahun yang lalu. Dan ini tidak pernah dipupuk, hanya ditanam begini saja. Ini aku periksa buahnya, apakah sudah matang atau belum. Ternyata belum. Dan aku mengambilnya satu untuk mencobanya seperti apa rasanya. Apakah berbeda dengan jambu air biasa yang ada di sini. Dan karena belum matang ya aku tinggalkan dulu, aku akan segera pulang. Sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video saya ini. Assalamualaikum.